الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إذا شئت سهلا. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, sehingga nikmat iman dan Islam, sehat walafiat serta nikmat panjang umur dan taufik hidayah. Yang dengan itu semua Allah mudahkan kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan semoga kita berharap dari apa yang kita lakukan berupa amal ibadah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan bermanfaat untuk memberatkan timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau dan para sahabatnya yang mulia dan utama, dan semoga Allah berikan kita istiqamah dalam iman dan Islam di atas syariat Nabi kita sampai Allah wafatkan kita semua. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk ke bab baru, yaitu masih berkenaan dengan macam-macam kesyirikan. Bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang tabarruk, mengambil berkah, bi syajarin dengan syajar, dengan pohon, aw hajarin atau batu, wa nahwihima dan dengan selain daripada keduanya, selain dari pohon dan batu-batu. Tabarruk mengambil berkah, ngalap berkah. Semua menginginkan hidup kita penuh berkah, dan itulah kita inginkan setiap kita hidup, mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam mencari berkah, orang itu ada dua golongan. Ada yang benar secara syariat mencari berkah, mengalap berkah. Ada yang menyimpang dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bukannya keberkahan yang dia dapat, tapi malah dosa. Maka penting kita belajar ilmu tauhid agar jangan sampai kita salah jalan dalam mencari keberkahan. Karena memang orang-orang itu kalau ingin dengan mencari berkah, udah dia akan ikut kemana saja, walaupun dengan biaya yang mahal, perjalanan yang jauh, yang penting dapat berkah. Kita pergi haji kan ingin dapat berkah, umrah ingin dapat berkah, ya kan? Menempuh perjalanan sesuatu yang dapat berkah, waktu orang bersemangat. Sebenarnya berkah itu gampang dicarinya, nggak usah susah-susah ya. Allah jadikan masjid ini berkah, pahala salat di masjid berbeda dengan pahala salat sendirian, kan begitu. Allah jadikan waktu kita berkah, ketika kita gunakan untuk amal saleh, kebaikan itu kan berkah. Allah jadikan kita harta berkah. Kalau kita infakkan walaupun hanya sebagian kecil saja, itu kan berkah juga hidup. Jadi jangan susah-susah mencari keberkahan di lain daripada tuntunan apa yang digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tabarruk tafa'al, yaitu diambil dari kata al-birkah atau barakah. Wal barakah hiya kasratul khair wa thubutuhu. Berkah itu adalah tetapnya kebaikan atau banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Jadi kasratul barakah artinya, atau kasratul khair, itulah keberkahan. Banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan pada sesuatu tersebut. Wahiyya ma'khudatun minal birkah, birkas yaitu birkah. Majma'al ma'. Birkah itu adalah tempat kumpulnya air. Kolam kalau kita katakan, kolam itu dia dikatakan kolam karena dia mengandung dua perkara, al-kasrah wa thubut, karena dia banyaknya air yang terisi di situ, wa thubut, dan tetapnya air tidak kemana-mana. Itu namanya birkah.
Jadi kasro dan as-subut. Ya. Wat tabaruk, adapun tabaruk yaitu talabul barokah, meminta keberkahan, minta berkah, nyari keberkahan, nyari berkah. Ya kan? Dan ini saya bilang tadi, kita hidup ini untuk mencari berkah. Berkahnya siapa? Berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ini adalah agama Islam, Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dia agama yang sempurna. Tidak mungkin keberkahan ini tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang itu tidak bisa mencari keberkahan dalam Islam ini. Pasti kalau ini kebaikan sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun yang mengajarkan kita bagaimana mencari keberkahan. Jadi talabul barakah, meminta keberkahan. Wa talabul barakah la yakhlu min amrayni. Dan mencari keberkahan, mencari berkah itu tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, an yakuna tabarruk bi amrin syar'iyyin ma'lumin. Ada kalanya mencari keberkahan itu dengan perkara-perkara yang disyariatkan yang sudah diketahui. Seperti apa? Mithlu Al-Quran. Seperti Al-Quran. Ini kitab yang mengandung berkah. Membacanya berkah, mendengarkannya berkah, mempelajarinya berkah. Gak ada lagi yang tersisa dari Al-Quran ini kecuali kebaikan. Bagi siapa yang mau membacanya, siapa yang mau ya. Mana? Udah ada. Belakang. Tes 1. Baik, kita kembali. Talabul barokah, meminta berkah itu tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, an yakuna tabarruk bi amrin syar'iyyin ma'lumin. Mencari keberkahan itu dengan perkara yang disyariatkan yang telah diketahui. Mithlu Al-Quran, seperti Al-Quran tadi. Ini kitab yang mengandung keberkahan. Allah berfirman dalam surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, yang diberkahi, yang penuh berkah. Sebenarnya simple. Kita nggak perlu jauh-jauh mencari keberkahan. Sampai ya menempuh perjalanan, menggunakan biaya, mencari kuburan keramat dan segala macamnya. Di rumah kita ada, di HP kita ada, di masjid ada. Apa itu? Al-Quran. Tinggal dibaca, dipahami, diamalkan, atau dipelajari, udah berkah semuanya. Waktu kita 10 menit, 20 menit, 30 menit bersama Al-Quran itu waktu yang berkah. Tak akan sia-sia oleh Allah. Setiap hurufnya mendapatkan pahala yang besar. Rasul menyebutkan, ya, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu lakum alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Bacalah Al-Quran, atau siapa yang baca Al-Quran maka baginya satu huruf, falahu bi asyri amsalha, 10 kebaikan pahalanya. Aku nggak mengatakan dari Nabi SAW alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tapi alifun harfun, alif satu huruf. Lamun harfun, lam satu huruf. Mimun harfun, mim satu huruf. Berarti udah 3 huruf, udah 30 kebaikan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Udah berapa huruf kita baca? Kalikan 10. Coba kalau kita baca 1 ayat, 2 ayat, selembar, 2 lembar, Masya Allah banyak sekali. Enggak perlu jauh-jauh nyari keberkahan, nyari berkah, ngalap berkah ke kuburan orang soleh ini, itu dan seterusnya. Udah cukup di rumah, di masjid, buka HP, buka Quran, baca. Itu waktu kita bersama Quran mengandung keberkahan semuanya. Iya. Jadi ini berkah. Al-Quran itu berkah.
Kemudian yang berikutnya adalah ini contoh keberkahan ya yang dalam Quran. Sebenarnya banyak ya. Seperti ibadah semua keberkahan. Kita puasa pun mencari berkah, ya kan, berbakti kepada orang tua mencari berkah, berinfak mencari berkah, udah. Itu yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, an yakuna bi amri hissiyin ma'lumin. Keberkahan ada dengan perkara hissi yang terindra, yang maklum diketahui. Seperti apa? At-ta'lim, menuntut ilmu. Ini pun juga keberkahan. Kita datang dari rumah, sholat maghrib, setelah sholat maghrib kita lanjut dengan menuntut ilmu. Ini keberkahan. Ya berkah. Jadi berkah dengan cara menuntut ilmu. Yang Rasul menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk tujuan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sudah, hadiri majelis ilmu, inilah ya tempat yang maklum keberkahan. Doa, berdoa juga mengandung keberkahan. Berdoa minta kepada Allah, ini pun juga ya berkah. Cukup kita minta, ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah berikan saya kesehatan, ya Allah jagalah harta saya, diri saya, anak saya, keluarga saya, dan seterusnya. Yang penting mintanya kepada Allah, itu berkah. Kita minta itu udah mengandung keberkahan. Doa, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, kata Nabi SAW. Cukup kita minta kepada Allah, itu ibadah. Minta kepada selain Allah berarti lawannya syirik. Wahai Syekh Fulan, wahai Wali Fulan, wahai Habib Fulan, orang yang nggak ada kita minta. Nah ini nggak boleh. Tapi kalau minta kepada Allah, ini jadi ibadah dan penuh keberkahan. Pasti Allah kabulkan, imma di dunia ataupun nanti tabungan di akhirat. Tidak ada yang sia-sia dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti dikabulkan dengan 3 cara yang Nabi SAW. Yang pertama, ya bisa jadi doa itu dikabulkan saat dia minta juga langsung dikabulkan di dunia. Atau yang kedua, boleh jadi Allah kabulkan dengan cara Allah ya palingkan dia dari musibah senilai dari apa yang dia minta. Karena dia minta keselamatan kepada Allah, minta harta, ya kan? Lalu dia terhindar dari musibah yang kalau dihitung-hitung nilainya sama dengan apa yang dia minta. Ya kan? Jalan ke pinggir jalan, serempet mobil, selamat kita, ya, tangan kita utuh masih, kaki kita masih utuh bisa jalan. Kenapa? Kita minta kepada Allah. Ya Allah saya minta rumah, ya Allah saya minta mobil. Tidak tahu kita, saya bukan serempet mobil nih. Yang kalau dihitung biaya pengobatan kita itu ya mungkin lebih besar daripada biaya mobil yang kita minta. Itu karena doa dari yang dia minta kepada Allah, Allah kabulkan dengan cara Allah palingkan dia dari musibah-musibah senilai dari apa yang dia minta. Ataupun yang ketiga, doa itu akan menjadi tabungan dia nanti pada hari kiamat. Ini pahala kamu yang kamu doakan, ini pahalanya, ini pahalanya. Gak mungkin gak diberikan apa-apa. Yang penting kita bersabar dalam meminta, tidak ya bersegera menuntut untuk segera ditunaikan, dikabulkan, tidak. Semua doa dikabulkan, cuma caranya berbeda, ya. Ini yang hissi. Wa hunaka barakatun batilah. Di sana ada keberkahan yang batil, meminta keberkahan yang batil, yang enggak benar. Seperti apa? Yaz'umu anna ad-dajjal fulanan al-mayit alladhi yaz'umuna annahu waliyun anzala 'alaikum min barakatihi wa mashba dzalika fa hadhihi barakatun batilah la athar laha wa qad yakun li syaitan athar fi hadzal amr. Seperti apa keberkahan ya yang diklaim oleh para pendusta, bahwasanya mayit ini bisa menurunkan kepada kalian keberkahan, kebaikan, memberikan apa yang kalian minta.
datang ke mayit ini, ke kubur ini, ke kubur itu. Minta di sana mencari keberkahan. Nah, ini mencari keberkahan yang batil, tidak disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada kemungkinan ya kalaupun dia meminta dengan apa yang dia pinta itu pada selain Allah, mencari keberkahan, lalu dia mendapatkan apa yang dia inginkan, itu bisa jadi adalah istidraj. Saya setelah datang ke sana, minta ke sana, hidup jadi tenang, usaha saya lancar, itu ya hati itu hati. Kenapa? Gara-gara saya berziarah ke makam ini, ke makam itu, mencari berkah ke sana ke sini, kan begitu. Nah, itu hati. Maka cukuplah kita minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun masih ada orang tua, minta ke orang tua, doain supaya kita bisa berhasil, sukses, sehat, selamat dan seterusnya. Ini doa boleh. Tapi kalau ke kuburan yang mayit, orang sudah meninggal, dia minta ke situ, maka ya ini keberkahan yang batil. Kemudian musannif penyusun ini menyebutkan ayat Allah dalam babnya ini, Quran surat An-Najm ayat 19, di mana Allah Ta'ala berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza. Tidakkah engkau melihat si Lata dan Uzza ini? Yaitu Lata dan Uzza itu adalah dua patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Patung doangan ya, namanya Lata dan Uzza. Wa manatu tsalitsatul ukhra. Dan yang ketiganya ada juga Manat. Ya. Jadi nama patungnya ada Lata, Uzza dan Manat. Maka mereka ini adalah patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy ketika itu, yang mana mereka ini ya adalah orang-orang yang soleh dahulunya. Lalu mereka membuat patung-patung sebagaimana terjadi pada kaum Nabi Nuh, yang dengan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah dalam hal berdoa, meminta keberkahan melalui patung-patung tersebut, supaya mereka lebih mudah untuk dikabulkan doanya. Iya sih, mereka itu nggak menyembah Lata wal Uzza, tapi mereka itu adalah meminta kepada Allah melalui patung-patung tersebut. Allah menyebutkan tentang hal ini dalam surat sebentar. Dalam surat Az-Zumar, ketika orang-orang musyrik yang mereka berdoa meminta kepada pelindung-pelindung Tuhan-Tuhan mereka selain Allah, Allah menyebutkan ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Yang artinya, ingatlah hanya milik Allah lah agama yang murni, itu
terbebas daripada kesyirikan. Walladzina takhudhu, dan orang-orang yang menjadikan min dunihi selain Allah aulia, tandingan-tandingan, berhala-berhala yang mereka sembah, mereka mengatakan mana muluhum, kami tidak menjadikan berhala ini untuk ibadah, kami enggak menyembah mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Hal itu kami lakukan agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Tujuan mereka seperti itu. Kami datang ke kuburan keramat ini bukan menyembah yang ada di kuburan, cuman agar mereka menjadikan kami ini lebih dekat kepada Allah dalam berdoa agar doanya langsung dikabulkan. Percis ya alasan orang-orang kafir Quraisy dahulu. Bedanya dahulu bukan orang Islam. Karena orang Islam sama saja perbuatannya musyrik. Ini berbahaya. Karena bukan berarti orang Islam itu selamat dari kesyirikan, tidak. Ya mungkin setan itu nggak bisa melepaskan kita dari Islam. Tapi bagaimana menjerumuskan kita agar berbuat syirik? Itu mungkin jatuh kepada perbuatan syirik, dan ini berbahaya. Ya, maka itulah alasan ya mereka, kalau mereka menjadikan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia dalam rangka untuk agar bisa mendekatkan mereka kepada Allah dalam hajatnya, agar Allah tunaikan, maka sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu. Mereka pun nggak menyembah Lata, Uzza dan seterusnya, kan, tapi mereka hanya menjadikan mereka sebagai perantara, wasilah agar patung-patung ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zulfa, sedekat-dekatnya. Sehingga dia bisa minta apa yang dia inginkan melalui patung itu. Ini kan termasuk perkara yang batil, doa yang minta keberkahan dengan cara yang tidak benar. Padahal Allah menyebutkan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Jadi itu. Jadi keberkahan yang mereka minta kepada Lata dan Uzza dan Manat dan yang lainnya dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, sehingga bisa mereka minta apa yang mereka inginkan, ini dibatalkan. Keberkahan yang dibatalkan oleh syariat. Kemudian dibawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Tirmidzi dan disahkan oleh beliau, rawahu Tirmidzi wa sahahu, berjalan dari sahabat Abi Waqid Al-Laitsi. Qala, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan ke Hunain, ini perang. Wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin. Dan ketika itu kami baru saja lepas daripada kufuran, yaitu baru masuk Islam saja, belum tahu. Hanya baru lepas dari kekufuran, ya. Artinya baru masuk Islam. Walil musyrikin sidrah, dan orang-orang musyrik itu mempunyai sidrah, yaitu sebuah pohon. Yaqufuna indaha, yang mereka beriktikaf indaha, di sisi pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka gantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut. Pohon itu kan punya ranting, cabang-cabang, ya. Ya, jadi mereka mencari keberkahan dengan menggantungkan pedang-pedang, tombak-tombak, senjata mereka di pohon tersebut. Mencari berkah agar mungkin bisa sasarannya bisa tepat, bisa langsung membunuh, menebas dan seterusnya. Ini anggapan mereka. Ya, namanya pohon ya sidrah, yang mereka beriktikaf, berkumpul di situ, duduk ya beribadah, dan juga menggantungkan pohon-pohon mereka, senjata mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwat, yang mereka namai pohon tersebut adalah dzatu anwat, ya. Kemudian famarorna bisidrah, kami pun melewati ya pohon tersebut. Faqulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah kami dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Buatkan kami seperti pohon dzatu anwat itu, yang memfungsikan agar kami pun bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang musyrik, menggantungkan senjata-senjata kami
untuk mencari keberkahan padanya. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Allah Maha besar. Ini ya termasuk kalimat heran. Rasulullah SAW bertakbir, memuji mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Allahu akbar. Innaha sunan, ini adalah tata cara umat-umat terdahulu. Qultum, aku katakan kepada kalian, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israel, persis ucapan kalian seperti ucapannya Banu Israel li Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 138. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kaumnya Nabi Musa minta kepada Nabi Musa, ij'al lana alihah, atau ilahan, buatkanlah kami ilahan Tuhan. Kama lahum alihah, sebagaimana mereka itu punya Tuhan-Tuhan. Subhanallah, Tuhan dibuat. Bukan Tuhan yang menciptakan, tapi Tuhan cipta. Ciptakanlah kami Tuhan-Tuhan. Sebagaimana orang-orang Mesir itu punya Tuhan ya. Dia buat patung, dia sembah ya kan. Dia mahat patung, dia sembah. Itu dia termasuk patung yang dia buat-buat. Lalu dia sembah. Ini diminta oleh kaumnya Nabi Musa. Buatkanlah kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Jadi Tuhan yang dibuat. Kan aneh ya. Tuhan itu mestinya mencipta, tapi ini Tuhan diciptakan. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, yang bodoh ya, tidak tahu. Al-A'raf 138. Latar kabunna, Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya terus ya selanjutnya, latar kabunnya ya sunana man kana qablakum. Kalian pasti benar-benar ya melaksanakan, menjalankan sunnah-sunnah man kana qablakum, umat-umat sebelum kalian. Ada ya, sampai sekarang pun juga ada orang mencari keberkahan mungkin dengan jimat-jimatnya atau dengan patung atau dengan kuburan ya, dia taruh segala sesuatu, kain lah apa segala macam terpulang dibawa sebagai jimat untuk mencari ya perlindungan atau mencari ya rezeki dan seterusnya. Persis sama, cuman bedanya bendanya saja. Kalau orang dulu dia menggantungkan senjata-senjata, yang mungkin sekarang menggantungkan apa? Mungkin kain-kain dan seterusnya. Dan dia bawa pulang, yang diyakini ini dari ya kuburan keramat ya. Yang diambil batunya lah atau yang penting ya dianggap itu sebagai perkara atau sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat ataupun menghilangkan mudarat atau bahaya. Ini mengambil keberkahan yang tidak benar, yang batil, yang keluar dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melakukan keberkahan ini, ya terjatuh dia kepada kesyirikan karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya merasa heran, mengingkari orang-orang yang mengambil keberkahan ya dengan benda-benda atau pohon-pohon atau kuburan dan seterusnya dan selainnya, mengambil keberkahan dari hal itu karena memang belum atau tidak ditemukan atau tidak diajarkan untuk mengambil keberkahan dengan cara yang demikian. Maka ini termasuk keberkahan yang batil. Maksud latar kabunna sunan man kana qablakum, itu pasti kalian akan mengerjakan umat-umat sebelum kalian. Dan ini pun mencakup perkara yang umum yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh umatnya dalam rangka untuk meniru gaya umat-umat terdahulu Yahudi dan Nasara. Banyak ya merayakan perayaan-perayaan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tapi mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara termasuk demikian. Perayaan ulang tahun, mohon maaf ya, pada anak-anak yang dia menginginkan perayaan ulang tahun ini adalah peringatan agar anaknya bertambah baik, soleh dan seterusnya. Ya ini, bagaimana mungkin kita mengadakan sesuatu yang menyelisih syariat Nabi kita SAW lalu minta kebaikan padanya? Ya, maka ini tidak dibenarkan. Cukuplah doakan anak kita kebaikan, ya.
tidak boleh ikut-ikutan orang-orang luar Yahudi Nasoro merayakan ulang tahun mereka. Ini termasuk bagian daripada perbuatan orang-orang sebelum kita, Yahudi dan Nasoro, yang diikuti oleh orang-orang ya pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman ini. Baik, jadi intinya adalah bahwasanya keberkahan itu ada dua, ada yang disyariatkan, ada yang tidak. Adapun yang disyariatkan adalah yang kita sebutkan tadi, yang dengan adanya dalil ya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada keberkahan yang tidak disyariatkan bahkan batil, yaitu berjatuh kepada perbuatan kesyirikan. Ketika perbuatan itu ya tidak bersandarkan kepada dalil Al-Quran ataupun ya tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil keberkahan dari pohon ataupun batu ataupun kuburan yang lainnya ya yang dianggap itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih, mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya baik. Untuk ke depan mungkin insyaallah tinggal sekali lagi atau 2 kali ya Pak ya. Nanti kita lagi ya. Mungkin dengan fikih puasa lah insyaallah nanti kita akhir agar bisa persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan insyaallah. Baik, kurang lebih mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya baik. Kita cukupkan sampai sini ya. Dan semoga Allah berikan kita istiqomah, kuat iman dan Islam, ya taufik hidayah dan juga umur panjang untuk bisa sampai kepada bulan Ramadan ya insyaallah, amin Allahumma amin. Kita tutup dalam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.